dengan NIM 24225119093. Perkenalkan, nama saya Kulsum Lalang dengan NIM 242251111. Perkenalkan, nama saya Agnes Sunia Boyseran, NIM 2422511110. Perkenalkan, nama saya Ilham Merahija dengan NIM 2422511115. Perkenalkan, nama saya Soeharto Lamahoda, NIM 2422511097. A few moments later. Jadi baik, kami akan menjelaskan tema kami, yaitu manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan teratur. Melalui aturan yang jelas, komunikasi efektif, penata ruang, dan interaksi yang positif. Kuncinya adalah membangun hubungan yang baik dengan siswa dan menggunakan strategi sederhana seperti memulai kelas dengan sapaan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Yang lainnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Proses belajar mengajar di sekolah tidak hanya sekedar menyampaikan materi dari guru ke siswa. Keberhasilan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan belajar. Seringkali kendala dalam pembelajaran bukan berasal dari sulitnya materi, melainkan ketidakaturan suasana kelas, kurangnya disiplin, atau lingkungan fisik yang tidak mendukung. Disinilah peran penting manajemen pengelolaan kelas. Seorang guru dituntut tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki keterampilan manajerial untuk mengelola dinamika siswa di dalam kelas. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa definisi dan tujuan dari manajemen pengelolaan kelas? Yang kedua, apa saja komponen-komponen dalam pengelolaan kelas? Yang ketiga, masalah apa saja yang sedang muncul dalam pengelolaan kelas dan bagaimana solusinya? Tujuan penulisan: 1. Memahami konsep dasar manajemen pengelolaan kelas. 2. Mengetahui strategi menciptakan lingkungan kelas yang efektif. 3. Mengidentifikasi cara menangani gangguan dalam proses pembelajaran. 2. Pembahasan. Pengertian manajemen pengelolaan kelas. Manajemen kelas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Hal ini mencakup pengaturan ruang fisik, meja, kursi, papan tulis, dan pengaturan sosio-emosional atau hubungan guru, siswa, serta antar siswa. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan utama dari pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Secara khusus, tujuannya meliputi 1. Memberikan fasilitas bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa. 2. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan emosionalnya. 3. Membantu siswa belajar bekerja tertib. Berikut komponen pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dapat dibagi menjadi 2 dimensi utama. Dimensi fisik mencakup pengaturan tempat duduk, formasi, berderet, lingkaran atau kelompok, pengaturan cahaya, ventilasi, dan penempatan alat peraga. Dimensi sosio-emosional mencakup suara guru, gaya kepemimpinan guru, demokratis lebih disarankan daripada otoriter, serta kesepakatan atau aturan kelas yang dibuat bersama. Berikut masalah dan solusi dalam pengelolaan kelas. Beberapa masalah yang sering muncul biasanya bersifat individual, seperti siswa yang mencari perhatian berlebih, atau kelompok seperti kekompakan kelas yang rendah terhadap norma sekolah. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, manajemen pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang krusial yang harus dimiliki setiap pendidik. Kelas yang terkelola dengan baik akan minimalisir gangguan
dan memaksimalkan waktu belajar siswa. Pengelolaan ini tidak hanya soal fisik ruangan, tetapi juga soal membangun hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Saran dari kami diharapkan para calon pendidik tidak hanya fokus pada penguasaan kurikulum, tetapi juga harus menguasai dan mengasah kemampuan berkomunikasi dan berkepemimpinan agar mampu mengelola kelas dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif.